Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadil Qur'anil Karim. Amin. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum mendengarkan tausiah dari Pak KTU, sebelumnya kita membacakan doa khatam yang akan dipandu oleh Bapak Juri Rumah 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul aliyyul azim. Wa sadaqa rasulul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan ma'in, hamdan yuwafi mawlidatihi. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali sultan. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma alaihi. بالكاف كرامة وباللام لطفا وبالميم موعظة وبالنون نورا وبالواو وصلة وبالهاء هداية وبالياء يقينا. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وارفعنا بالآيات وتحريف كلمة عن مواضعها أو تقديم أو تأخير أو كثيرا وسبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Nomor 3, semoga doa ini kita bisa mendapatkan syafaat dari Al-Quran di yaumul kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Haji selaku Kasubag Tata Usaha Pemerintahan Kabupaten Sarawak. Kepada Bapak Haji untuk berkata, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatil muttaqin wal idwanil muhtadin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah.
saya sampaikan. Yang pertama, kita bersyukur karena kita sudah mampu menghafal Al-Quran dalam 1 minggu ini, luar biasa. Tapi yang lebih penting lagi adalah kita perlu menghayati dan mengamalkan makna yang tersirat di dalam Al-Quran itu sendiri. Karena kata Rasulullah, ketika Rasulullah SAW melaksanakan haji wada, haji terakhirnya baginda Rasulullah, di saat beliau wukuf bersama sahabatnya di Arafah, di dalam khutbah wukuf itu beliau menerima wahyu terakhirnya, yaitu al-yawma akmaltu lakum dinukum wa asbahtu alaikum nikmati wa raditu lakum al-Islam. Quran surat Al-Maidah ayat 3 menjelaskan bahwa pada hari ini kusempurnakan untukmu agamamu, kucukupkan untukmu nikmatku, dan aku redai Islam sebagai agama. Ketika ayat ini dibacakan oleh baginda Rasulullah saat khutbah wukuf itu, para sahabat meneteskan air mata, terutama Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, dan sahabat lainnya meneteskan air mata. Kenapa mereka meneteskan air mata? Karena wahyu terakhir sudah dibacakan oleh baginda Rasulullah di saat khutbah itu. Mereka mampu memahami ketika wahyu terakhir turun itu berarti Rasulullah tidak akan lama lagi akan berpisah dengan mereka. Justru itulah mereka meneteskan air mata. Mereka punya kemampuan untuk bisa memahami kepergian Rasulullah menghadap sang ilahi. Nah, di saat khutbah terakhirnya di penghujung khutbah Arafah itu, beliau lagi menekankan dengan sebuah hadis yang sahih. Rasulullah menjelaskan dalam hadisnya, taraktu fikum amrayni lam tadillu ma saktum bihima kitabullahi wa sunnatur rasul. Kata Rasulullah bahwa aku tinggalkan kalian 2 pusaka. Aku tinggalkan kalian 2 pusaka yang apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya, maka selamatlah kalian dalam kehidupan dunia dan kehidupan di akhirat, yaitu kitab Al-Quran dan sunnah Rasul. Sunnah Rasul. Justru itulah Al-Quran ini terdiri atas 6.666 ayat. Ayatnya itu, banyaknya ayat dalam Al-Quran itu 6.666 ayat, 114 surat, 30 juz. Yang kita mampu membaca 30 juz dalam seminggu. Oleh kenapa Rasulullah memesankan itu? Kan Rasulullah menjelaskan itu berarti bahwa hudal linnas, karena fungsi Al-Quran adalah kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 2, zalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi kekurangan di dalamnya, petunjuk bagi mereka yang beriman dan bertakwa. Berarti semua sudah lengkap di dalam Al-Quran. Al-Quran sudah mampu membicarakan hal-hal yang saat ini terjadi, yang akan terjadi, dan sesudah terjadi sudah dibahas oleh Al-Quran. Justru itulah Al-Quran itu sebagai kitab yang sangat ilmiah. Kalau dikaji, Al-Quran itu sebagai kitab suci yang sangat ilmiah karena mampu memberikan isyarat-isyarat ilmiah tentang pengembangan ilmu dan teknologi. Sudah mampu. Al-Quran sudah mampu membicarakan, sudah memberikan isyarat di dalam Al-Quran. Nanti dijelaskan oleh hadis-hadis Rasulullah tentang ayat-ayat yang mutasyabihat, ayat-ayat yang belum jelas maknanya, belum jelas artinya, itu yang dijelaskan oleh hadis-hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para ahli tafsir untuk menjelaskan. Justru itulah Al-Quran ini bukan kitab sembarangan. Bicara dari saat ini ada orang yang mengeluarkan statement bahwa Al-Quran tidak berbicara tentang politik, Al-Quran tidak berbicara tentang birokrasi,
Al-Quran tidak berbicara tentang masalah ekonomi saja. Itu adalah statement dari kelompok-kelompok yang sengaja membuat statement itu agar umat ini jauh dari Al-Quran. Kalau kita sudah jauh dari Al-Quran, otomatis perilaku kita tidak mencerminkan lagi perilaku baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal dalam Al-Quran banyak ayat yang membicarakan tentang politik. Wasyairukum ila mawfiratu rabbi, bermusyawarah kamu tentang urusan dunia. Banyak isyarat dalam Al-Quran. Justru itulah ulama mempermudahkan umat ini agar mampu membaca Al-Quran, memahami isi kandungan Al-Quran. Dibagi lagi dalam kitab fikih seperti fikih siasat yang berbicara tentang politik. Fikih munafasah bicara tentang hukum pidana. Fikih muamalah berbicara tentang ekonomi Islam. Sudah dibicarakan ayat-ayat yang menyangkut dengan ekonomi, semua ada di dalam fikih muamalah. Banyak ayat yang berbicara tentang masalah ekonomi. Salah satu contohnya, wailul lil mutaffifin allazina idza qalu linnas. Artinya Allah sangat benci terhadap orang-orang yang mengurangi timbangannya. Itu Allah benci. Allah sangat murka, larang orang yang berjualan mengurangi timbangannya. Barang yang berkualitas tidak berkualitas diinformasikan barang yang berkualitas. Itu teknik ekonomi perdagangan yang diajarkan oleh Al-Quran. Kita transaksi yang diantara kita, wazaniyati wazaniyah, apabila kalian bertransaksi maka bernulislah, buat catatan kutansi. Itu semua makna dari makna dari ayat-ayat suci Al-Quran. Dekorasi Al-Quran, Allah menjelaskan bahwa menetapkan seseorang pada ahlinya. Kalau ahlinya berarti dia mampu melaksanakan itu. Justru itulah kita kerja sesuai dengan keahlian kita yang Allah berikan kepada kita untuk kita syukuri untuk membangun sebuah kelembagaan atau kementerian agama yang jauh lebih ke depan, lebih bagus. Bicara tentang toleransi, banyak ayat tentang bicara toleransi dan sebagainya. Jadi Islam ini luas, jangan kita anggap Islam ini sesempit yang kita anggap. Berbicara tentang penciptaan manusia, Allah jelaskan bahwa aku ciptakan kalian dari saripati tanah. Dari saripati tanah itu menjadi air yang disimpan di koko di dada perempuan dan di tulang sulbi belakang laki-laki. Setelah terjadi pertemuan antara suami istri, maka air itu dititipkan lagi ke dalam janin ibu, menjadi segumpal air yang menjadi segumpal darah. Dari darah itu menjadi segumpal daging, dan daging itu menjadi tulang belulang. Kemudian dari tulang belulang itu menjadi sebuah bentuk manusia yang lengkap. Itu Al-Quran, itu ayat Al-Quran. Setelah proses penciptaan manusia itu secara sudah lengkap di dalam rahim ibu, 4 Quran, baru kata Allah, wa nafa'tum minar ruhi, aku hembuskan, Allah hembuskan roh ke dalam janin ibu. Nah, Allah hembuskan itu, baru kita mulai bisa dengan kehadiran roh di dalam jasad kita, baru kita bisa bergerak, bisa melihat, bisa berkata-kata, bisa memahami ilmu. Kalau tanpa roh kita bagaikan boneka atau patung, tidak bernyawa. Justru itulah dalam hadis kursi Allah jelaskan bahwa barang siapa mengenal dirinya, bangun dia mengenal Rabbnya. Itu makna. Karena hembusan roh ini tidak diciptakan, dihembuskan Allah. Wa nafa'tum minar ruhi, aku hembuskan roh ke dalam jasad. Itulah perlu kajian-kajian yang matang supaya kita memahami agama ini agak dalam, mengenal Rabb kita, mengenal Tuhan kita, sehingga ibadah kita bisa khusyuk. Kalau tidak ada roh, kita tidak bisa berkalam, bercakap. Tidak ada roh, kita tidak bisa berkehendak, berjalan, lari dan sebagainya. Tidak ada roh, kita tidak bisa mendengar. Tidak ada roh, kita tidak bisa melihat. Tidak ada roh, kita tidak bisa mencium sesuatu yang berwangi-wangian itu.
Dengan kehadiran roh itulah kita bisa mencium, merasakan semua yang kita nikmati. Ketika hembusan roh ini Allah cabut kembali keluar dari ubun-ubun kita, maka selesai ya kita. Walaupun badan yang begitu besar, tapi roh sudah keluar, kita sudah menjadi jasad. Justru itulah banyak-banyak kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, supaya kita menjadi ahli agar kita menjadi orang yang pandai mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. La in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum la'azabun lasyadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepadanya, sungguhnya nikmat Allah itu Allah akan menambah nikmat itu. Wa la in kafartum inna 'azabil lasyadid. Barang siapa yang tidak mensyukurinya, ingatlah azab Allah itu sangat pedih. Justru itulah larangan-larangan Allah, larangan Rasulullah itu kita komitmen untuk hindari, karena larangan itu tujuannya untuk kemaslahatan diri kita, kebaikan diri kita. Dan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya itu tujuannya untuk kemaslahatan diri kita, bukan menambah kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah itu seluas langit dan bumi. Di mana saja Allah bilang fa'aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Di mana saja kamu menghadap, di mana saja kamu, di mana saja aku selalu bersama. Kita harus mencari itu supaya ibadah kita menjadi sebuah ketenangan ya. Justru itulah terakhir saya pesankan buat kalian, banyak-banyaklah membaca Al-Quran, memahami maknanya, kita amalkan dalam kehidupan keseharian kita, sehingga kita menjadi pribadi yang Islami, pribadi yang penuh dengan keimanan dan ketakwaan. Insya Allah perbuatan baik dan buruk itu pun terpulang kepada diri kita. Kejahatan yang kita lakukan akan terpulang kepada diri kita, kebaikan yang kita lakukan akan terpulang kepada diri kita. Kita zalimi seseorang, pasti kezaliman itu kembali kepada diri kita. Quran surat Al-Isra ayat 7 Allah jelaskan itu, nanti dibaca secara jelasnya di situ. Di ayat yang lain Allah jelaskan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang berbuat kebaikan sebiji jari pun Allah akan balas kebaikan itu, dan barang siapa yang berbuat kejahatan sebiji jari pun Allah akan membalas kejahatan itu. Justru itulah mari dengan program membaca Al-Quran dan saling mengingatkan ini seminggu sekali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita mulia atau hina di hadapan Allah tergantung kualitas keimanan dan ketakwaan kita. Kata Allah, "Inna akramakum indallahi atqakum." Semulia-mulianya seorang hamba di hadapan Allah adalah ketakwaannya. Takwa itu apa? Taat menjalankan apa yang diperintah Allah dan Rasulnya. Takwa itu apa? Taat meninggalkan semua larangan Allah dan Rasul. Itu yang disebut takwa secara maknanya, secara umum. Saya kira itu yang sempat saya sampaikan dalam pertemuan Khatamul Quran ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi motivasi buat saya pribadi dan kita sekalian untuk senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.